Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Utari Monto, mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dari mata kuliah Public Speaking yang akan membahas tentang rangkuman materi Public Speaking. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas tentang Public Speaking ini, kita harus mengerti apa itu Public Speaking. Nah, Public speaking dalam bahasa Inggris terdiri dari dua kata. Yang pertama yaitu public atau publik, yang berarti umum, dan speaking adalah berbicara. Nah, dari sini kita boleh ambil pengertian bahwa public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum. Namun secara umum, public speaking adalah sebuah seni berkomunikasi yang dilakukan secara lisan untuk menyampaikan ide, gagasan, pesan, dan pendapat yang bertujuan menginformasikan, menghibur, mempengaruhi, dan dilakukan di depan audiens dengan metode dan struktur tertentu. Nah, dalam public speaking ada kecemasan. Dampak dari kecemasan ini di situ ada penurunan performa akademis, dan yang kedua kurang terlibat dalam proses pembelajaran, yang selanjutnya kurang optimal saat presentasi, dan selanjutnya penurunan prestasi belajar yang berpeluang untuk tidak naik kelas. Nah, selanjutnya kita masuk dari materi selanjutnya, apa manfaat public speaking ini bagi siswa? Mengapa kita sebagai siswa harus belajar public speaking? Nah, manfaat untuk siswa ketika kita belajar public speaking, yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita belajar public speaking, tentunya sebagai siswa kita punya rasa percaya diri karena kita sudah belajar materi-materi dari public speaking, bagaimana cara-cara berbicara di depan umum. Dan yang selanjutnya, manfaat bagi siswa yaitu berani menyampaikan gagasan. Ketika kita sudah belajar public speaking, tentunya ada metode-metode yang kita pelajari, makanya siswa berani menyampaikan gagasan. Dan selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas diri. Ketika kita sudah punya dasar public speaking sebagai siswa, kita punya kualitas diri. Nah, who's the greatest public speaking of all time? Siapa yang menjadi public speaking dalam setiap waktu? Yang pertama ada Petrus, dan yang kedua Paulus. Nah, selanjutnya salah satu kunci pelayanan Yesus sebagai public speaking kita bisa lihat dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat. Di situ Yesus mampu berbicara di depan umum saat Yesus ini berusia 12 tahun. Ketika Yesus berusia 12 tahun, dia telah mampu menyampaikan atau mampu berbicara di depan umum. Nah, yang kedua dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-22, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Nah, kemampuan public speaking akan membuat kita meningkat baik seorang guru maupun pendeta. Nah, makanya kita harus belajar public speaking ini. Baik kita sebagai prodi PAK, prodi Teol, sangat penting ilmu public speaking ini karena akan digunakan untuk pelayanan kita. Nah, belajar public speaking sama dengan berinvestasi. Artinya bahwa semakin banyak kita belajar, semakin kita dipupuk, akan semakin berkembang. Nah, bagaimana kita menghilang atau bagaimana ketika kita dalam ilmu menyampaikan gagasan, ide atau berpidato kita blank? Bagaimana cara mengatasi ketika kita blank? Yang pertama, kita harus menyiapkan catatan, baik sebagai kertas atau catatan kecil, agar kita boleh melihat kembali apa yang menjadi pembicaraan kita. Nah, yang kedua, tenangkan pikiran. Kita harus mempunyai materi, tidak bisa dipungkiri. Hal pertama, sarana prasarana, bagaimana kita memaksimalkan sarana prasarana. Nah, selanjutnya, ketika kita menggunakan teknologi, kesiapan harus siap. Bagaimana kita harus mencek kembali teknologi tersebut. Selanjutnya, memiliki waktu. Waktu di sini ketika kita mau menyampaikan gagasan, ide, pidato dalam sebuah acara, kita harus datang lebih duluan dari audiens. Harus ada waktu untuk kita mencek kembali
kesiapan-kesiapan yang akan kita laksanakan. Nah, selanjutnya teknik public speaking tidak boleh terlalu lama atau terburu-buru. Komunikasi terdiri dari dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya senyum adalah hal pertama yang akan kita lakukan ketika kita public speaking, menjadi seorang public speaker, di mana senyum adalah modal utama ketika kita menjadi orang yang menyampaikan ide, gagasan, atau pidato. Nah, catatan akan membantu kita dalam menghilangkan kegugupan, kehilangan jejak, atau ketika kita tidak lagi pada poin, pada pokok pembahasan, kita boleh lihat kembali catatan yang telah kita catat. Nah, kekurangan yang kita miliki ketika kita kurangnya inspirasi. Untuk itu, sebagai seorang public speaking, kita harus punya banyak materi, kita harus punya banyak pemahaman, baik pemahaman umum, bahkan pemahaman-pemahaman teologi, untuk membantu kita dalam kita menjadi public speaker. Nah, Tuhan memakai banyak orang, tetapi Tuhan memakai kemampuan lebih, di mana kita membangun percaya diri, meningkatkan apa yang sudah ada dalam diri kita. Dampak kecemasan atau dalam konteks mahasiswa, yaitu